Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandrika Nur Oktavia dengan NIM 232080033, kelas A, mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Negeri Makassar. Nah teman-teman, dalam video yang saya unggah di YouTube kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kelas maya yang meliputi definisi kelas maya, jenis-jenis kelas maya, manfaat, dan fitur dalam kelas maya. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz, SPD, MPD, MT, IPM. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan pertama, yaitu definisi kelas maya. Teman-teman, kelas maya merupakan lingkungan belajar yang ada di dalam konten digital yang dapat diakses, disimpan, dan dibagikan melalui jaringan komputer dan sistem informasi, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sedangkan kelas maya menurut istilah merujuk pada kursus online atau kursus yang dilakukan secara online. Biasanya istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pendidikan atau pelatihan yang tersedia melalui platform atau sistem pembelajaran online. Nah, ruang kelas virtual telah menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran dan pendidikan di seluruh dunia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini meningkatkan akses terhadap pendidik dan pelatihan secara fleksibel kepada individu untuk melanjutkan pembelajaran seumur hidup. Pelatihan virtual atau kelas maya biasanya disampaikan melalui platform pembelajaran online atau e-learning managed system. Platform tersebut menyediakan tempat untuk menggunakan materi, berkomunikasi dengan guru atau siswa lain, dan mengakses alat pendidikan. Ruang kelas virtual adalah bentuk pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan melalui internet. Dengan cara ini, mahasiswa atau peserta magang dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti perkuliahan, dan mengikuti kegiatan pembelajaran online. Meskipun pembelajaran dilakukan secara online, banyak ruang kelas virtual yang mendorong kolaborasi dan kerjasama dengan siswa atau instruktur. Hal ini memungkinkan forum diskusi, proyek kelompok, ataupun konversi video. Sedangkan sistem penilaian kelas virtual dapat mencakup tes online, tugas yang diunggah, kuis, tugas kelompok, dan banyak lagi. Pelatih atau guru juga dapat menggunakan alat pelacak sebagai alat untuk mengukur kemajuan siswa. Hal ini membantu guru ataupun instruktur untuk memahami seberapa baik sih siswa dalam memahami materi tersebut. Lalu ada materi belajar. Materi belajarnya pun sama melalui metode, yaitu guru memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk mengunduh materi, mempelajari materi, dan mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Untuk dapat mengakses materi tersebut, peserta didik dapat melakukan proses login atau masuk ke dalam grup terlebih dahulu, dan di dalam grup tersebut guru akan menyiapkan materi-materi yang ada di dalam folder maupun library perpustakaan untuk menentukan bahan-bahan yang akan dipelajari oleh peserta didik, meliputi kelas dan mata pelajaran. Langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kelas maya. Nah, kelas maya dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama, Learning Management System dan Social Learning Network. Learning Management System adalah alat yang dapat membantu para pengajar atau instruktur untuk membuat, mengatur, dan menyajikan konten pembelajaran, data, dan kemajuan peserta didik atau karyawan, serta mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Pada dasarnya, LMS merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pengajar secara daring. LMS memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai materi pembelajaran seperti teks, video, dan audio yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung ke internet. Adapun beberapa contoh LMS yang populer dan gratis seperti
Moodle, Google Classroom, Schoology, Edmodo, dan juga Canva. Lalu yang kedua ada Social Learning Network atau SLN dan SLNS. Adalah sebuah jejaring sosial yang terbentuk dari interaksi antara peserta didik, pengajar, dan modul pembelajaran. Modul dan aktor yang membentuk SLN ditentukan oleh proses pembelajaran sosial yang spesifik dan yang sedang berlangsung. SLN dapat terbentuk oleh berbagai skenario pelajaran seperti kursus online, kelas terbalik atau flip, dan juga situs tanya jawab atau Q&A, dan situs ulasan lainnya. SLN direpresentasikan oleh berbagai jenis grafik seperti grafik tak berarah dan grafik biparitit. Lalu materi berikutnya ada manfaat kelas maya. Manfaat kelas maya yang pertama yaitu ada koneksivitas. Di kelas maya, mahasiswa atau siswi dapat terhubung dan mempunyai koneksi tanpa batas karena mereka dapat memanfaatkan internet secara luas. Lalu yang kedua ada fleksibilitas. Di kelas maya, pembelajaran berjalan secara fleksibel, artinya proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas waktu. Yang ketiga ada peduli global warming. Dalam pemanfaatan kelas maya, tentunya mahasiswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar ke luar ruangan karena bisa dilakukan di dalam ruangan saja. Manfaat lain yang tidak saya paparkan dalam presentasi tapi sangat penting untuk diketahui adalah kemungkinan pemilihan materi. Ada beragam kelas maya yang mencakup berbagai materi pelajaran, keterampilan, dan topik. Ini memberikan peserta peluang untuk memilih kelas yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan mereka. Lalu yang selanjutnya ada efisiensi biaya. Nah, dalam kelas maya seringkali lebih terjangkau daripada kelas fisik karena menghilangkan biaya perjalanan, akomodasi, dan bahan pengajar fisik. Peserta juga dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk menggunakan transportasi. Lalu selanjutnya ada kemampuan belajar mandiri. Kelas online tentu mendorong peserta untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri, teman-teman. Dan mereka harus bertanggung jawab atas kemajuan mereka sendiri. Lalu ada interaksi dan kolaborasi, di mana meskipun pembelajaran dilakukan secara online, banyak kelas maya yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi antar peserta melalui forum diskusi, proyek kelompok, dan informasi alat komunikasi lainnya. Lalu ada pantauan kemajuan. Platform pembelajaran daring sering menyediakan alat untuk memantau kemajuan peserta didik. Ini membantu instruktur dan pembimbing untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu. Lalu ada materi pembelajaran yang beragam. Materi pembelajaran dalam kelas maya dapat mencakup teks, video, gambar, tugas, ujian, dan lebih banyak lagi. Ini memberikan variasi dalam pengalaman belajar siswa. Aksesibilitas untuk semua. Nah, kelas online juga dapat diakses oleh individu dengan kebutuhan khusus atau fleksibel. Karena platform pembelajaran sering menyediakan alat aksesibilitas seperti terjemah teks, alat pembaca, layar, dan lainnya. Pelatihan berkelanjutan. Pelatihan berkelanjutan dalam kelas maya memungkinkan individu untuk terus belajar sepanjang hidup mereka dan meningkatkan keterampilan mereka, baik untuk mengembangkan karir atau kepentingan pribadi. Lalu ada pemutaran ulang materi. Sebagian besar materi dalam kelas maya tentu dapat direkam dalam sesinya, sehingga peserta dapat memutar ulang materi jika merasa perlu. Dan yang terakhir, ada manfaatnya untuk kualitas instruksi yang baik. Banyak instruktur terkenal dan pakar dalam bidang mengajar mereka dalam kelas online memberikan akses kepada peserta untuk belajar dari para ahli. Materi terakhir yaitu ada fitur kelas maya. Fitur kelas maya dapat berupa yang pertama, konten yang terhubung atau interaksi dengan tujuan belajar. Lalu yang kedua, memakai visual dan kata berupa unsur media yang menimbulkan konten dan sistem belajar. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan cara baru yang berperan untuk
melaksanakan tujuan belajar. Yang terakhir yaitu keempat, pendidikan bisa berlangsung secara langsung dengan penutur ataupun perseorangan, atau juga bisa secara otodidak atau asinkronus. Mungkin itu saja materi mengenai kelas maya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya bisa kalian teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.